Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, Senin 13 September 2021. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pastinya membawa kebahagiaan buat kita. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita pada hari ini, 2 Tawarik pasal yang ke-9. Kiranya firman Tuhan yang kita baca boleh memberkati kita sekalian. Sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan, terlebih dahulu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kesempatan pagi hari yang Tuhan percayakan pada kami, untuk kami boleh bersama-sama datang pada Tuhan dan duduk diam dekat kaki-Mu mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Engkau mengurapi kami semua, supaya apa yang Tuhan firmankan dapat kami pahami. Engkau juga menolong untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pasal yang ke-9 ini dituliskan mengenai kunjungan Ratu Negeri Sheba. Demikian juga mengenai penghasilan Salomo dan kekayaannya, diakhiri dengan kematian Salomo. Pasal 8 ayat 17 sampai pasal 9 ayat 28 ya, berisi catatan hubungan politik internasional dari kerajaan Israel selama Salomo memimpin. Ada Ezion Geber, daerah di tepi laut Tebrau, dibangun jembatan penghubung antara tanah Israel dengan Mediterania untuk hubungan perdagangan dengan daerah Edom. Demikian juga Arab dan Asia. Raja Huram mendukung perdagangan Salomo sampai ke Ofir, yakni di selatan Arab. Ya. Salomo membawa 450 talenta emas. Bapak Ibu Saudara-saudara, Ratu Sheba dari selatan Arab mengunjungi Salomo. Ia sangat terpukau melihat bagaimana Salomo dengan hikmat Tuhan dapat mengatur pemerintahannya, tata cara ibadahnya, cara pelayan untuk melayani tamu, ya, dan menghidangkan makanan bagi tamu, serta segala kemewahan dan kekayaan istana kerajaan Salomo. Semua yang didengarnya tentang keagungan Salomo bukanlah isapan jempol saja, tetapi Ratu Sheba betul-betul menyaksikan kemegahan, kehebatan dari kerajaan Israel di bawah kepemimpinan Raja Salomo. Lebih daripada itu, Ratu Sheba dibuat terpana. Karena apa? Karena hikmat Salomo ketika dia menjawab semua pertanyaan dengan sempurna. Bukan pujian yang berlebihan apabila Ratu Sheba menyebut Salomo dengan ucapan berbahagialah orang-orang yang ada di sekitarnya. Sheba juga memuji kebesaran Allah Israel. Hal itu terlihat dari pemakaian kata barak yang memperlihatkan bagaimana Allah Israel mengasihi umatnya dengan memberikan seorang raja yang bijaksana untuk melaksanakan keadilan dan kebenaran. Kekayaan Salomo tak terhitung banyaknya. Jika satu talenta memiliki berat 34 kg, maka dalam setahun Salomo dapat mengumpulkan lebih dari 666 talenta. Dengan emas yang sangat banyak, Salomo dapat membuat 200 perisai emas berukuran besar, yakni 600 shikal untuk satu perisai besar, dan satu shikal itu sama dengan 11 gram. Dan 300 perisai kecil
yakni 300 sikal untuk satu perisai kecil. Lalu Salomo membuat tahtanya dengan tinggi 6 tingkat yang semuanya dibuat dari gading yang disalut emas. Kalau kita bayangkan istana Salomo begitu luar biasa, maka Ratu Sheba ketika mengunjungi kerajaan Israel saat Salomo memimpin, mengagumkan bagi Ratu Sheba dan memuji-muji baik Raja Salomo maupun kerajaan Israel yang berbahagia karena memiliki raja yang bijaksana. Belum lagi dihitung permata hasil bumi, kuda dan kereta perangnya. Begitu luar biasa dan mengagumkan kehebatan kerajaan Israel di bawah kepemimpinan Raja Salomo. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, semua kekayaan yang dimiliki oleh Salomo bersumber dari Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang memberkati Salomo, mustahil tahta Salomo dapat bertahan lama dan menikmati segala kemewahan dan pujian dari bangsa-bangsa. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita juga sebagai orang-orang yang mengalami berkat Tuhan, terlebih berkat keselamatan yang dipastikan diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita senantiasa menaikkan pujian atas setiap berkat dan anugerah Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Sebab segala sesuatu yang kita dapatkan, segala sesuatu yang kita miliki, ya, sesungguhnya bersumber dari Tuhan. Apalagi kita diajarkan bagaimana pengabdian sejati. Segala sesuatu yang kita miliki sesungguhnya adalah milik Tuhan yang dipercaya kepada kita untuk kita kelola. Sehingga segala sesuatu yang ada pada kita yang mendukung kehidupan kita, sebaiknya kita menggunakan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan Roma 11:36 sangat jelas, sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hanya Tuhanlah yang layak dipuji, disembah, terlebih kita yang sudah mengalami berkat yang terbesar dalam kehidupan manusia, pengampunan dosa dan keselamatan. Tidak ada alasan yang menghalangi kita untuk senantiasa memuji dan menyembah Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, biarlah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami alami dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan, biarlah puji hormat hanya bagi Tuhan yang sudah memberkati kami semua. Dan biarlah melalui penyertaan dan berkat Tuhan yang terus Engkau curahkan dalam hidup kami, menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan yang baik, yang mengagumkan dan layak dipuji disembah sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Sekali lagi kami mohon Roh Kudus memampukan untuk kami dapat menerapkan, menggenapi segenap firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.